Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya mau bahas satu restoran gitu ya, namanya Karen Restoran yang lagi viral di sosial media, begitu. Viralnya gara-gara, buat yang belum tahu ya, Karen Restoran itu konsep restoran di mana pelayannya gitu ya, manajemennya itu karakternya dibuat kasar gitu, cuek. Jadi mereka kalau melayani, biasanya kan kalau kita datang ke restoran itu pelayanannya yang apa ya, standar pelayanannya itu dibuat ramah begitu ya, welcoming, hangat gitu. Nah, sementara kan restoran ini kalau yang saya lihat di sosial media konsepnya itu dibuat sebaliknya gitu, di mana pelayannya itu kalau ngomong sama customernya tuh kasar gitu, cuek, bahkan bentak-bentak, marah-marahin customernya gitu ya. Dan apa namanya, tidak hanya menggunakan kata-kata yang kasar, tapi juga perlakuannya gitu. Kalau biasanya kan kalau di restoran itu kita melihat customer itu adalah raja gitu, dilayani. Nah ini sebaliknya justru, kalau ada customer nanya, dibilang bawel lah, cerewet lah, dimarah-marahin malah gitu. Nah, ini menurut saya tuh apa namanya, fenomena restoran Karen ini sangat populer gitu ya. Tapi di sini saya mau berbagi mungkin kalau boleh dibilang unpopular opinion gitu ya. Ini opini saya pribadi, disclaimer dulu nih. Saya mau membagikan opini mengenai Karen restoran yang mungkin tidak begitu populer. Dan di sini sebenarnya maksud saya bukan untuk mengkritisi restoran itu sendiri, karena menurut saya yaitu model bisnis saja ya. Apa mungkin menurut pemilik restoran ini adalah konsep baru yang akan menarik customer, dan bisa jadi boleh dibilang ya cukup rame gitu. Tapi di sini saya ingin mendiskusikan mengenai makna Karen-nya itu sendiri, yang menurut saya kalau lihat di sosial media tuh kok ada semacam apa ya, gejala-gejala reduksi makna dari Karen itu sendiri gitu. Ada gejala-gejala jangan-jangan masih banyak yang salah kaprah gitu terhadap apa sih yang dimaksud dengan Karen gitu. Nah, di sini saya akhirnya mencoba untuk apa namanya, mencari makna kata dari Karen. Itu saya temui misalnya salah satunya di dictionary.com. Nanti saya bisa berikan linknya di bawah ya, mengenai kata Karen dan sebenarnya itu sejarah nama Karen itu seperti apa gitu. Nah, di sini saya ingin berbagi insight tersebut dan mudah-mudahan bisa apa ya, memberikan sedikit insight baru gitu dengan cara pandang kita, cara kita memahami Karen gitu ya. Nah, kalau kita lihat di restoran itu sendiri, Karen restoran itu menggambarkan seolah pelayan itu kasar, cuek gitu, dan perlakuannya itu apa namanya, tidak sopan gitu terhadap customer-nya. Nah, menurut saya pribadi ini unpopular opinion. Sebenarnya mungkin ada semacam reduksi, ada kita mengalami salah kaprah dalam memahami makna Karen. Karena yang saya pahami emang iya, Karen itu kalau ngomong gitu ya memang ada kasarnya, ada perlakuan yang tidak sopan. Tapi karakter nggak semua yang kasar dan nggak semua yang apa namanya, tidak sopan itu pasti Karen. Karena makna Karen itu ada makna yang lebih dalam lagi dibanding hanya berkata kasar atau cuek atau berperilaku kasar. Nah, kalau saya lihat, mari kita lihat dulu dari kapan sih apa namanya, istilah Karen, nama Karen ini mulai muncul gitu. Kalau saya lihat, misalnya saya browsing di dictionary.com, pastinya kapan dia muncul itu tidak ada sebuah kesepakatan gitu ya. Karena fenomenanya itu apa, beragam gitu. Ada yang bilang fenomena Karen itu muncul di tahun 2010-an di sebuah komunitas di Twitter namanya Black Twitter, di mana komunitas Black Twitter ini isinya adalah orang-orang berkulit hitam gitu yang membicarakan keseharian mereka, apa yang mereka hadapi sehari-hari, dan akhirnya muncullah terminologi kata Karen itu awalnya di komunitas ini. Tapi ada juga yang menyebutkan, ada banyak versi ya, tapi mungkin yang familiar dengan kita salah satunya adalah dalam film Mean Girls tahun 2004 gitu. Di film Mean Girls itu ada tokoh gitu ya di filmnya yang juga bernama Karen, dan memang karakternya itu
cuek gitu ya, dan apa ya, tidak peduli gitu ya, kasar gitu. Bahkan ada quote yang terkenal di film Mean Girl itu yang bilang, "Oh my God, Karen, you cannot just ask someone why they are white," gitu. Jadi, ya ampun Karen, kamu nggak bisa langsung nanya ke orang, kok kamu kulit putih gitu. Jadi kalau boleh dibilang, ya Karen ini dalam film Mean Girls dibayangkan sebagai karakter yang selain dia kasar gitu ya, juga karakter yang tidak peka gitu terhadap sensitif, apa ya, budaya-budaya yang sensitif. Kalau di US kan budaya kulit hitam, kulit putih itu sensitif, bisa menimbulkan konflik sosial. Nah, Karen itu termasuk yang nggak peduli, udah tanya-tanya aja gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari mulanya muncul apa namanya, fenomena atau istilah Karen. Lalu yang kedua, di sini yang ingin saya diskusikan juga, ini yang menarik juga nih, saya ingin berbagi faktanya. Menurut data dari Social Security Data di US atau semacam BPS-nya US lah gitu ya. Nama Karen itu sebenarnya populer. Nama Karen sebagai nama bayi gitu ya, itu populer di tahun 1960-an begitu. Atau bahkan kalau menurut data itu, Social Security Data itu ya, nama Karen itu menjadi nama yang paling populer nomor 3 di tahun 1965. Nah, bisa dibayangkan nih kalau sekarang orang-orang yang kelahiran 65 tuh mungkin umurnya sekitar sudah 50-an gitu ya. Itu udah banyak Karen yang umurnya 50-an. Dan memang salah satu konotasi dari Karen itu menunjukkan adalah karakter di Amerika ya, kita lagi berbicara konteksnya di Amerika, adalah karakter perempuan Amerika berkulit putih dan berusia ya sekitar itu 40-an, 50-an, yang bahkan nih kalau misalnya kita mengikuti meme-meme-nya yang bicara mengenai Karen, punya potongan rambut yang unik gitu, potongan rambut pendek, apa ya, yang depannya agak panjang, apa, pendek sampai semana nih, sepipi gitu ya, sedagu, lalu ke belakangnya tambah pendek. Tahu kan potongan rambut itu? Nah, di zaman tahun 2010-an itu ya, potongan rambut itu disebut potongan rambut Karen, atau bahkan ada juga yang menyebutkan as your manager hairstyle. Kenapa as your manager hairstyle gitu? Karena konotasinya lagi-lagi Karen itu dimaknai sebagai karakter perempuan kulit putih yang menggunakan privilege-nya gitu ya. Apa sih maksud dengan menggunakan privilege? Dia merasa, oke, gue cewek kulit putih nih gitu. Gue posisinya bisa lebih, dia membayangkan dirinya posisinya lebih tinggi dari siapapun. Sehingga kalau dia lagi ke tempat tempat umum, misalnya lagi ke toko, mau belanja atau ke salon gitu ya, kalau dia nggak puas, dia tuh merasa ter-entitled gitu ya, dia merasa berhak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih. Dan seringkali orang-orang yang bernama Karen ini atau di apa namanya, dilabeli sebagai Karen ini adalah orang-orang yang akan selalu bilang, sini aku mau ngomong sama manajermu gitu, ask your managers kayak gitu, ya ask your manager, saya mau ngomong sama manajermu, kayaknya kamu tuh nggak bisa apa ya, melayani saya dengan memuaskan gitu. Saya mau ngomong sama manajermu. Nah, itu termasuk yang disebut sebagai karakter Karen. Lalu yang berikutnya nih, nah ini fakta terakhir yang mau saya bagikan. Yang nama Karen gitu ya, sebenarnya bukan namanya Karen sih, tapi istilah Karen. Ini saya mau membedakan. Nama Karen itu ya buat orang-orang yang namanya Karen, artinya tidak semua orang yang namanya Karen pasti gini karakternya gitu ya. Tapi sayangnya nih, istilah Karen itu sekarang sedang mengalami peorasi gitu, atau sedang mengalami apa, pergeseran makna yang jadinya buruk. Yang tadinya Karen itu hanya sekedar nama gitu ya, sekarang Karen itu menjadi representasi karakter yang buruk gitu, representasi karakter yang tadi ya, dengan tidak peka terhadap apa namanya, budaya-budaya yang sensitif, lalu berusaha apa, menggunakan privilege-nya dengan semena-mena gitu. Nah, ada lagi fakta yang menarik setelah pandemi di tahun 2020. Nah, istilah Karen ini semakin viral di tahun 2020 karena ada beberapa video di sosial media yang menunjukkan kearogansian seorang Karen ini. Jadi, yang pertama itu ditunjukkan oleh, kalau tidak salah itu
ininya ya, kalau nggak salah wali kota Las Vegas gitu ya di masa pandemi itu dengan sengaja gitu apa namanya mengumumkan bahwa dia membolehkan membuka klub malam tanpa social distancing atau tanpa perlakukan pembatasan fisik gitu ya. Nah, ini salah satu puncak gitu ya dari makna Karen karena digambarkan orang-orang seperti wali kota Las Vegas ini adalah orang-orang yang tidak peduli gitu, yang nggak peka cuek terhadap eh, risiko bahaya COVID, apa namanya bahaya penyebaran COVID gitu, sehingga dia tidak mempedulikan adanya bahaya COVID ini. Jadi seringkali di masa setelah pandemi justru karakter Karen ini adalah karakter-karakter yang dibayangkan tidak peduli COVID, denial terhadap COVID, bahkan karakter-karakter yang menolak vaksin karena dianggap vaksin itu lebih berbahaya terhadap tubuh manusia. Itu yang pertama. Lalu setelah pandemi juga muncul juga karakter-karakter Karen, selain dia tadi bersifat anti vaksin gitu ya, karakter yang lainnya itu dia bersifat rasis gitu. Jadi ada satu video, contohnya misalnya ada yang disebut sebagai Karen Park gitu ya di New York, di mana di taman di kota New York itu ada video yang memperlihatkan seorang ibu-ibu melaporkan ibu-ibu berkulit putih tadi ya ciri-cirinya ibu-ibu berkulit putih rambut pendek yang melaporkan seorang laki-laki berkulit hitam padahal dia lagi bengong aja gitu, ngeliatin burung di taman. Tapi dia dilaporkan oleh si Karen ini ke polisi karena menurut si Karen, orang yang cowok yang berkulit hitam ini dianggap mengganggu atau meresahkan, mengancam keamanannya dia. Nah, itu salah satu video yang viral, sempat viral di sosial media. Kenapa? Karena dianggap Karen ini kok bisa semena-mena menganggap semena-mena menjudge ini orang berbahaya atau enggak semata-mata hanya karena kulit dia hitam gitu. Nah, jadi menurut saya, buat saya pribadi setidaknya, Karen itu perlu kita pahami dengan lebih mendalam lagi, bukan semata-mata hanya orang yang kasar gitu, bukan semata-mata orang yang berperilakunya tidak sopan, tapi Karen itu adalah tipe-tipe orang yang karakternya satu menggunakan privilege dia dengan semena-mena untuk merugikan orang lain gitu ya. Dan yang kedua sebenarnya yang ingin saya bagikan adalah apa sih pola pikir orang-orang seperti Karen ini. Saya jadi teringat istilah yang disebut sebagai echo chamber. Apa yang dimaksud dengan echo chamber? Echo chamber itu adalah sebuah fenomena di sosial media di mana orang-orang itu secara sengaja memfilter gitu ya opini-opini, informasi-informasi yang sesuai dengan cara pandang dia. Artinya orang-orang ini tidak mau menerima cara pandang orang lain yang berbeda dengan cara pandang dia. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ya kalau ada orang yang menurut dia cara pandangnya beda atau opininya beda langsung di-unfollow, langsung di-block gitu ya. Atau misalnya kalau dia ada juga yang kalau melihat sebuah berita tentang vaksin tadi misalnya ya, dan dia nggak setuju, dia mengirimkan komentar pedas terhadap vaksin dan memberikan berita-berita lain yang menunjukkan bahwa vaksin itu berbahaya dan lain-lain. Nah, menurut saya ini justru yang penting gitu ya, kita diskusikan ketika kita membicarakan fenomena mengenai restoran Karen. Tidak semata-mata Karen itu tadi ya, tidak semata-mata ini adalah orang-orang yang kasar, tapi jangan-jangan ini juga orang-orang yang punya privilege dan melakukannya, dan yang menggunakan privilege-nya secara semena-mena untuk merugikan orang lain. Dan di satu sisi, cara berpikir orang Karen ini adalah cara berpikir yang echo chambering, cara berpikir yang dengan sengaja memanipulasi informasi dan fakta-fakta yang dia terima itu hanya yang sama dengan opini atau cara pandang dia, dan menolak opini ataupun informasi yang berbeda dari cara pandangnya dia. Nah, mudah-mudahan video ini uh, bisa sedikit bermanfaat. Kalau ada komentar, kritikan, dengan senang hati saya bisa membaca. Silahkan menuliskan komentar di kolom komentar atau mengirimkan email ke saya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video saya berikutnya.